ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kita lanjutkan insyaallah taala bab 118, bab yang ke-118. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah alaihi bab wad'il akf ala rukbi fi ar-ruku'. Bab meletakkan telapak tangan pada lutut ketika ruku'. Qala wa qala Abu Hamid fi ashabihi, dan Abu Hamid berkata pada sahabatnya, amkanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadayhi min rukbatayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan dengan kuat kedua telapak tangannya di kedua lututnya. Qala Al-Bukhari rahmatullahi alaihi haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah an Abi Ja'far qala sami'tu Mus'ab ibn Sa'd yaqul sallaitu ila jambi abi fa tabbaqtu baina kaffayya thumma wada'tuhuma baina fakhidayya fanahani abi faqala kunna naf'aluhu fanuhina anhu wa umirna an nad'a aydina 'ala ar-rukabi. Sallaitu ila jambi abi, kata Mus'ab bin Sa'd, saya salat di samping bapak saya. Fattabbaqtu baina kaffayya, maka itu saya pertemukan kedua telapak tangan saya. Thumma wada'tuhuma, kemudian saya letakkan keduanya baina fakhidayya, di antara dua paha saya. Fanahani abi, maka itu bapak saya melarangku. Waqala, dan mengatakan kunna naf'alu, kita dulu melakukan semacam itu. Kapan? Ketika ruku. Fanuhina anhu, kemudian kita dilarang untuk melakukannya. Wa umirna, dan kita diperintahkan an nad'a aydiyana, untuk kita letakkan tangan-tangan kami ala rukabi, di lutut. di lutut. Tatbiq, nanti kita baca ini apa namanya? Kaifiyah yang warid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum beliau mengetahui akan mansukhnya hal ini, yaitu tatbiq, meletakkan ini tabaqa kaf yang satu dengan kaf yang lainnya, kemudian meletakkannya di antara dua paha ketika salat, ketika ruku, letakkan antara dua paha antara dua paha ruku kan gitu. Nah, jadi itu apa namanya, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Tamam. Jadi apa? Itu mansukh, dibilang
tadi kunna naf'aluh fanuhina anhu. Ini jelas sekali itu bahwa ini adalah mansukh. Dulu kita melakukan semacam itu, kemudian kita dilarang. Dilarang. Kita baca bersama penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah alaih. Qala qawluhu fa tabbaqtu ay alsaqtu baina batinai kaffi, betul? Fi hali ruku'. Alsaqtu baina batinai kaffi. Jadi saya tempelkan antara batinal kaf. Anda sudah tahu kan batinal kaf, ini kalau kaf yang ini adalah batin, ini adalah apa? Ya, zahir. Atau ini batin, ini adalah apa? Zahir. Ya. Jadi saya tempelkan itu antara dua ini batin telapak tangan, sama. Kemudian fi hal ar-ruku', ketika ruku'. Qala qawluhu kunna naf'aluhu fanuhina anhu wa umirna. Qala istadalla bihi atau istudilla bihi. Ini dipakai dalil untuk ala naskhi tatbiq al-madhkur, untuk dimansuhkannya, dihapuskannya hukum tatbiq yang disebutkan. Tamam koma binaan berdasarkan ala annal murada, bahwa yang dimaksudkan bil amir wan nahi, dengan dimaksudkan dengan orang yang memerintah dan melarang, idzalika dalam hal ini huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wa hadhihi sighah, dan sighah semacam ini yaitu apa? Umirna wa nuhina dan segala macam itu. Mukhtalafun fiha, diperselisihkan dalam sighah atau bentuk kalimat semacam ini. Ahlan wa sahlan Ustaz. Qala war rajih, dan yang rajih itu anna hukmaha ar-raf'u, bahwa hukumnya adalah hukum rafa'. Hukum rafa'. Ya. Jadi kunna nu'mar, kunna nunha atau umirna nuhina, itu ikhtilaf para ulama tentang bagaimana hadis dengan sighah yang semacam itu. Anda perhatikan itu bahwa yang rajih adalah apa? Memiliki hukum marfu. Kenapa? Karena al-amir wan nahi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika yang mengatakannya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tidak tergambar ketika sahabat mengatakan umirnya, itu amirnya adalah siapa? Bapaknya misalnya, atau amirnya adalah siapa? Temannya sama sahabat misalnya. Enggak. Umirna wa nuhina, itu maka al-amir wan nahi dalam itu yang dari ucapan para sahabat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sighah yang semacam ini adalah sighah yang memiliki hukum rafa'. Wa huwa muqtada tasarrufil Bukhari. Dan ini adalah ketetapan dari apa yang dilakukan oleh Al-Bukhari. Wa kata Muslim, demikian juga Imam Muslim. Demikian juga Imam Muslim. Qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah alaihi, qala at-Tirmidzi at-tatbiqu mansukhun 'inda ahli al-'ilm. Bahwa tatbiq yaitu tadi menemukan telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri, kemudian meletakkan keduanya di antara dua paha, adalah apa? Mansukh, sudah dihapuskan hukumnya. Inda ahli ilmi, menurut para ulama, la khilafa bainal ulama fi dzalik. Tidak ada khilaf itu di antara para ulama dalam hal itu. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal itu, illa ma rawa atau ma ruya, kecuali apa yang diriwayatkan an Ibn Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud wa ba'di ashabihi,
dan sebagian sahabat Ibn Mas'ud annahum kanu yutabbiquna, bahwa mereka itu melakukan tatbiq dalam rukuknya. Titik intaha. Tamam? Qala rahmatullahi alaih al-Imam Ibnu Hajar wa rawa Ibn Khuzaimah min wajhin akhar, diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dari jalan yang lain, an Alqamah an Abdullah, dari Alqamah dari Abdullah. Kalau Alqamah atau Al-Aswad dari Abdullah, maka itu Abdullah bin Mas'ud. Alqamah min abraz ashab Abdullah bin Mas'ud. An Alqamah an Abdullah, yaitu siapa? Ibn Mas'ud. Qala 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngajar kepada kita. Falamma arada an yarka', ketika beliau ingin melakukan ruku', tabbaqa yadayhi baina rukbatayhi. Tabbaqa yadayhi baina rukbatayhi. Beliau itu mempertemukan dua telapak tangannya, ya, dan itu meletakkannya di antara dua lututnya. Faraka'a, kemudian ruku'. Fa balagha dzalika Sa'dan. Nah, kemudian itu berita itu sampai kepada Sa'd. Faqala, maka Sa'd mengatakan, shadaqa akhi. Ya, benar apa yang disampaikan oleh saudara saya. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kunna naf'alu hadza, kita dulu memang melakukan semacam itu. Tsumma umirna bihadza, kemudian kita diperintahkan untuk yang ini, yakni al-imsak birrukab, yaitu memegang lutut, ya, memegang lutut. Titik. Qala Imam Ibnu Hajar, fa hadza syahidun qawiyyun, maka ini syahid yang kuat li tariq Mus'ab ibn Sa'ad, untuk jalan yang tadi di hadis yang kita baca di bab ini, yaitu jalannya Mus'ab ibn Sa'ad. Yang menunjukkan bahwa itu mansukh. Yang menunjukkan bahwa itu adalah mansukh. Qala qauluhu fanuhina anhu, kita dilarang untuk melakukannya. Qala istadalla bihi Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah berdalil dengan ucapan yang ada dalam hadis ini, fanuhina anhu, ala anna at-tatbiqa, bahwa at-tatbiq ghairu jaiz, itu tidak boleh lagi untuk dilakukan. Bahwa tatbiq itu ghairu jaiz, tidak boleh lagi untuk dilakukan. Perhatikan ini, koma wa fihi, maka dalam hal ini, dalam istidlal Ibn Khuzaimah, kata al-Imam Ibnu Hajar, nadharun, ada sesuatu yang perlu dicermati lagi. Kenapa? Lihtimali hamlin nahi alal karaha. Tamam? Karena ada ihtimal bahwa itu adalah untuk karaha. Untuk apa? Untuk karaha. Wama faqad rawa Ibn Abi Syaibah telah meriwayatkan min tariq Asim ibn Samurah an Ali, dari Ali. Qala, beliau mengatakan, idza raka'ta, apabila kamu ruku', fa in syi'ta qulta hakadha, apabila kamu ingin maka kamu lakukan yang semacam ini. Ini qaul bimana fi'il. Ini apa? Qaul bimana fi'il. Fa in syi'ta qulta hakadha, kamu lakukan semacam ini, yakni wada'ta yadayka ala rukbataik, yakni kamu letakkan kedua telapak tangan kamu pada kedua lutut kamu. Wa in syi'ta tabbaqta, dan apabila kamu mau maka silahkan untuk melakukan tatbiq. Kama wa isnaduhu hasan. Perhatikan, wa huwa dhahirun fi annahu kana yara takhir. Ini dhahir sekali itu bahwa beliau memandang dalam hal ini ada takhir, silahkan pilih. Ya, silahkan untuk memilih. Kama
fa imma annahu, maka ada kemungkinan bahwa dia lam yablughun nahya an-nahyu, belum sampai kepadanya itu nahi, wa imma, ya, ada kemungkinan kedua yaitu hamalahu ala karahatit tanzih, ya, atau kemungkinan itu memandangnya bahwa itu larangannya adalah untuk karahat tanzih. Ya, ini beberapa penukilan sekalian, ya, tetapi dari apa yang disampaikan di atas, ya, dari apa yang sampai di atas berdasarkan zahir hadis ini, kunna naf'alu fanuhina anhu, itu jelas sekali menunjukkan bahwa ini adalah hal yang mansukh, adalah hal yang mansukh.